tips buat aku biar tiap pengambilan keputusan tuh nggak mudah bimbang. Kadang-kadang baik loh, karena bimbang tuh artinya ada hal yang perlu diyakinkan. Tapi kalau terus-menerus bimbang nggak baik. Cara saya adalah begini. Coach kasih solusi. Jadi gini coach, Hmm, ada 3 hal sebetulnya coach. Yang pertama gini coach, kan mungkin dulu kan sempat dari project sebelumnya, terus tuh sempat nganggur tuh 7 bulan coach, hmm. sempat kerja lagi 3 bulan, terus tuh nggak diterusin karena nggak sesuai dan memang tidak bukan hal itu yang Bentar, tarik nafas. Pelan-pelan. ya Oke, relax. ya Silakan. coach. Go ahead. Nah mungkin bukan di situ coach yang emang ingin difokusin gitu kan. Nah sekarang mungkin dapat batu loncatan lagi ya coach. Batu loncatan sekarang mungkin jam kerjanya lebih fleksibel gitu kan, lebih nyantai gitu kan. Gue tebak boleh nggak? Boleh. Duitnya kurang. Iya itu pertama. Hmm. Yang kedua mungkin saya juga kan pastinya butuh kebutuhan yang lain. Tapi di satu sisi pun karena saya ngambil kerjaan ini, saya pengen fokus di switch karir ke bidang sosial media coach. Sebelumnya, Di bagian administrasi coach. Administrasi pendidikan. informatika. Tapi Oke. saya punya background SMK di multimedia. Oke. Gitu coach. Karena kan ini saya kerja kan kayak paling seminggu 2 kali ke lapangan gitu kan sebagai fasil pemberdayaan UMKM sih coach buat para pelaku usaha. Keren. Kan meskipun itu nyantai ya coach kerjanya itu, tapi itu kayak jadi kayak jadi masalah sih coach buat saya karena takut terlalu terlena sih coach dengan zona nyaman itu gitu coach. Zona nyaman di pekerjaan sekarang. Iya, karena kan euforianya saya bukan kerja di kantor coach, tapi lebih banyaknya di rumah atau di lapangan gitu. Itu sih coach yang takutnya saya jadi waktu kan banyak tuh coach, takutnya jadi nggak produktif, terus tuh jadi terlena lah coach dengan kenyamanan ini, apalagi kan saya pun tinggal numpang gitu kan, saya maksud itu ikut bareng mentor saya sebelumnya gitu kan. Mungkin nggak apa-apa, tapi kan kelamaan juga nggak enak ya coach. Udah berapa lama? Hampir setahun coach. Yang dirimu harapkan dari Oh, obrolan kita apa, Fik? Nah, yang saya harapin tuh coach, kan saya kerja sehari 4-5 jam ya coach, masih Oke. banyak tuh sisanya. Nah, supaya mungkin saya mungkin ingin mendapatkan insight supaya lebih produktif sih coach, lebih banyak hal-hal yang bisa penyusunan setiap harinya itu jelas gitu coach. Karena kan saya paling saya tuh jarang banget ngebuat to do list gitu coach. Jadi kayak nge-mapping harian itu masih berantakan coach. Gitu. Jadi paling fokuskan dulu nih 3 jam 4 jam buat kerja ini fokus ya coach. Nah, setelah itu paling belajar yang handling sosmed itu. Sekarang kan udah handling sosmed ya coach kebetulan. Cuman ingin alokasi waktu lain tuh biar lebih efektif kemana lagi gitu coach. Panggilan hidupmu apa sih? Berbagi, bermanfaat buat Berbagi orang. apa? Ya, umum. Iya. Ya. Tapi kalau kita belum tahu apa yang bisa dibagi, apa yang bisa diberi, apa yang bisa dikontribusikan, gimana? Jadi cari tahu itu dulu. Itu jawaban yang cepat dikeluarkan, tapi belum diurai dari dalam. Aku senang dengan merasakan something is not right. Ada waktu yang banyak yang tidak termanfaatkan, itu baik. Kesadaran itu baik banget. Karena banyak banget orang yang nggak punya kesadaran itu. Padahal harinya leha-leha doang. Ya, tapi nggak banyak yang saya bisa lakukan. Apapun yang saya anjurkan nggak terlalu relevan kalau saya nggak ngerti konteks hidupmu. Contoh, kalau orang yang mempersiapkan lari maraton yang 40 kilometer sekian sama half maraton itu beda kan? Beda lagi dengan orang yang mau lari sprint 100 meter. Beda nggak persiapannya? Beda. Jadi kasih tahu dulu ke saya konteks hidupmu, bingkai hidupmu itu seperti apa, supaya saya bisa rekomendasikan banyak. Kalaupun nggak tahu, saat ini belum tahu juga nggak apa-apa. Paling enggak kita tahu apa yang kita harus lakukan. Jadi bagaimana saya untuk saat ini bisa mendapatkan pekerjaan tuh kalau saya bahasakan ya, itu aktivitas berbayar. Jadi jangan berpikir pekerjaan tuh dapat di Bank Indonesia atau dapat di BUMN. Itu udah jelas, tapi jangan mengunci dirimu
pekerjaan itu hanya sebatas bekerja pada institusi. Karena pekerjaan itu adalah rangkaian aktivitas berbayar. Diulangi. Rangkaian beraktivitas berbayar. Rangkaian Aktivitas aktivitas berbayar. berbayar. Ya, bagaimana kau mau memaketkan ini terserah. Iya. Menurutmu backgroundku apa? Psikolog, Bukan, ekonom. ekonom, Ajaib ya? Iya. Ya, belajarnya dulu perbankan, tapi sekarang lebih banyak berhubungan dengan organisasi. Iya. Banyak hubungan dengan orang-orang untuk mulai dari petinggi organisasi sampai remah-remah momogi pengen ngobrol untuk bantu mengurai hidup mereka. Itu pilihan hidupku. Iya. Ya, saya memaketkan hidup saya gimana? Apa kemudian saya mau bekerja di perusahaan? Pernah, tapi saya pada tahap di mana oke, saya hanya mau menjual waktu profesional saya jam-jaman harian. Nah, saya desain itu supaya bisa terjadi, dan dari desain sampai uji coba dan terjadi itu tahunan, bro. Ya, jadi kalau kau memang punya giroh, punya keasikan, kesukaan kepada digital marketing, iya bagus, tapi jangan mengunci dirimu di situ. Ya. Ini cuma alat soalnya. Karena digital marketing yang hari ini akan berbeda dengan digital marketing yang tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kita harus terus berkembang. Ya. Dan jangan merasa bahwa nggak boleh comfort. Saya sering dengar istilah comfort zone. Ya. Ini saya punya bahasa sendiri. Apakah artinya orang nggak boleh nyaman? Comfort zone itu istilah yang menurutku kurang tepat. Saya lebih senang menyebutnya no progress zone. Paham ya, no progress ya? Jadi gitu-gitu aja. Ya. Tahun ini begini, tahun depan begitu. Ya gitu-gitu aja. Dia nggak punya konteks hidup yang jelas. Dia nggak jelas dia mau jadi pelari maraton, ya, atau dia mau jadi pelari sprint. Nggak jelas. Dia yang ada jalanin aja dah. So PR-mu adalah menentukan konsep hidupmu tuh mau apa. Kau mau jadi berguna buat siapa sih? Dan sebenarnya apapun yang Tuhan itu sudah ada di sekitar. Tidak ada kesengajaan kau ditemukan dengan UMKM itu. Nah, tugasmu sekarang adalah, misalnya kalau saya jadi dirimu, apa yang sudah kau plan, kau juga yang menyampaikan. Minta kesempatan itu dan ukur. Kalau ini jalan, bisa kau uji cobakan untuk UMKM yang nggak lewat mereka, lewat dirimu sendiri. Kalau kau memang dekat dengan UMKM, karena UMKM itu bisnis yang sampai kau mati nggak akan tuntas. Kau bisa bantu begitu banyak. Bantu apa tapi spesifiknya? Ada nggak adanya apa? Ini salah satu contoh ya. Ya. Tapi kau mesti punya urgency bahwa saya paling lambat 1 tahun ke depan. Sekarang tanggal berapa? Juni ya kan? 13. Ya kan? 2025. Berarti Juni 2026 tanggal 1 ya, lu sudah harus tidak di situ. Bukan karena kau terpaksa, tapi karena kau bisa. Paham ya? Jadi jangan sibuk di perintilan ya, tahu perintilan ya? Jangan sibuk di urusan yang aku mesti ngisi kegiatanku dengan apa, checklist. Itu semua perintilan di bawah. Tapi yang paling penting itu keputusan besarnya. Bahwa keputusan besar itu rangkaian utamanya adalah ini mau kemana ya? Ya kan? Hidup saya mau dibawa kemana ya? Saya mau jadi apa? Dan kemudian rentetannya bagaimana? Terjawab nggak? Terjawab yang pertama, Coach. Ini nyambung sih, Coach, sebetulnya. Tadi kan Coach bertanya, saya sebetulnya konteks hidup itu seperti apa gitu kan, Coach. Nah, itu tuh waktu terpikir waktu saya akhir tahun lalu ya. Kenapa sih saya ambil sekarang switch ke bidang ini ya, Coach? Bidang apa? Yang di sosial media ini kan baru buat saya, Coach. Ini kan kayak switch karir saya juga. Bagaimana untuk konsisten dan fokus menjalani di sesuatu hal yang baru, Coach. Khususnya saya ini kan switch karir ke sosial media. Oke. Pahami bahwa bidang apapun itu sekedar alat, bukan tujuan. Jadi kalau saya bertanya bagaimana saya konsisten, pertanyaan selanjutnya kenapa saya mau konsisten? Kan begini. Kenapa kau mau olahraga? Ya, jadi bagaimana saya bisa konsisten olahraga tergantung dari kenapa saya mau berolahraga. Kalau kenapanya itu supaya dilihat keren, supaya dilihat kece, maka pada saat saya olahraga, tapi pada saat ada solusi, minum nipil aja deh, atau suntik aja deh, kau akan kelihatan keren banget. Ya udah, saya akan lakukan itu. Ngapain gue olahraga? Paham ya? Kenapa? Karena ada cara yang lebih efektif.
Tapi kalau saya ingin olahraga karena satu, saya juga saya nggak cuman sekedar ingin memperbaiki penampakan saya, tapi saya merasakan dengan olahraga saya punya pikiran lebih jernih, ya. Saya merasa secara mental lebih sehat. Maka saya akan terus berolahraga. Berolahraga itu menjadi konsisten karena saya paham olahraga untuk saya bukan sekedar untuk penampakan. Oke. Ya, digital marketing itu pun juga sama. Apakah dirimu mau konsisten atau tidak tergantung dari pertanyaan kenapa mau konsisten di situ. Kalau supaya saya bisa dapat 10 juta, kan bisa dapat 10 juta nggak cuma dari digital marketing, Iya. paham ya? Kalau saya mau menekuni ini, saya mesti paham ini panggilan saya bukan. Iya. Ini jalan saya paham nggak? Sudah meluangkan waktu untuk itu belum? Ya nggak? Mentormu kan aku tahu juga orang digital marketing. Self development sih, Coach. Iya kan? Salah satunya dia Iya. ngerti lah untuk Iya, itu. Nah, kau cari mentor-mentor lain Iya. dong yang paham tentang digital marketing. Iya, iya. Ngobrol sama mereka, ikut kelas mereka. Iya. Terus kau lihat, kira-kira ini gue bukan ya? Mhm. Baru kemudian Iya. kau investasikan lebih banyak. Karena jangan-jangan panggilanmu adalah advokasi UMKM. Kan advokasi UMKM nggak cuma butuh digital marketing. Iya. Kau butuh lebih banyak. Jadi di momen ini pertanyaannya harus di-refresh. Bukan bagaimana saya konsisten, tapi kenapa saya mau konsisten. Paham? Paham. Hmm. Kan Coach ada di salah satu bukunya kan ya Coach yang ada framework-nya gitu kan Coach. Hmm. Mungkin kayak lebih ini terakhir aja sih Coach, mungkin tips buat aku biar ngejalanin ataupun setiap pengambilan keputusan tuh nggak mudah bimbang ataupun nggak lebih matang lagi. Oke. Nah, Ren, bukunya Ren. Di sini sekaligus bisa promo buku. This is for you. Ya, Sip, bisa Coach. dibaca di sini. Tapi gini, bicara soal kebimbangan, kadang-kadang baik loh. Karena bimbang tuh artinya ada hal yang perlu diyakinkan. Ada proses yang harus dilakukan. Tapi kalau terus-menerus bimbang nggak baik. Oke, Coach. Cara saya adalah begini. Pada saat saya harus memutuskan, saya tahu kapan saya harus memutuskan. Katakanlah, untuk perkara apapun, mulai dari mau makan apa nanti siang, mulai dari liburan mau kemana, atau saya mau ambil atau tolak pekerjaan ini. Caranya adalah begini, kau tentukan keputusan ini harus diambil kapan. Misalnya sekarang Juni, saya harus ambil keputusan adalah 1 September. Antara sekarang sampai 1 September, bimbang boleh. Tapi setelah 1 September, putuskan. Habis itu jalani. Udah nggak usah ngelihat, oh kalau aja kemarin tuh gue ambil yang ini. Ya nggak perlu. Saya nggak suka menyebutnya sebagai bimbang ya. Saya menyebutnya sebagai menimbang. Ya, periode menimbang itu dimanfaatkan. Iya, Coach. Ya, dan kalau lo harus memutuskan 1 September, ya, lo bisa mengambil keputusan 1 Agustus, lo ambil nggak? Jangan. Kenapa? Karena kau punya waktu 1 September. Jangan pernah berpikir proses hidup tuh mulus. Iya, Coach. Lancar. Gampang. Salah. Justru ada yang salah. Kalau susah, menantang itu, that's it. Itu clue. Paham ya? Paham. Dan kalau kau fokusnya, ya ingat ya, kalau fokusnya memperbaiki dirimu, sekitarmu akan jadi lebih baik. Ya. Iya, Coach. Tapi kalau kau fokus untuk coba perbaiki kanan kiri, capek sendiri, bateraimu habis. Jadi mulai dari diri lo. Ya, Coach. Ya, so kapan mau dapat penghasilan yang cukup? Kapan? Bulan 10, Coach. Bulan 10 itu apa? Oktober. Tanggal? 10 Oktober. Kau kabari aku 10 Oktober. Mau sekarang caranya kontak orang, bikin list, to-do-nya baru dibuat dari sekarang. Tapi sekarang udah ada urgency. Urgensinya adalah saya harus independen. Kenapa? Ini sebagai bentuk hormat saya kepada mentor saya. Tanggal 10 Oktober kau kontak aku ya. Atau kalau sebelumnya kau butuh berkabar juga. Oke? Iya, Coach. Bisa ya? Bisa. Bismillah. Coach kasih solusi.